なさそうだし。やめろよ。楓は姉貴なら俺の手で。コジ。昨日は助けめぼれしました。俺と。ごめんなさい。Halo para animers yang tahunya coba rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime yang genrenya genre romance, yaitu anime Yume Miru Danziwa Genjitsu Shikisa yang sekarang udah nyampe ke episode 10. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di dalam cerita anime romance kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepu. Di awal scene kita ditunjukin Wataru yang lagi nyiram air di depan toko tempat kerjanya. Dirinya yang udah kecapean, tak lama Sasaki muncul menghampiri Wataru. Sasaki bilang kalau sekarang hari yang panas. Bahkan dia menghempaskan rambutnya hingga membuat Wataru terpesona. Sasaki bilang ke Wataru agar dia tidak terkena sengatan panas. Tak lama kemudian Ichinose nongol. Melihat itu Wataru pun kebingungan. Sasaki yang masih SMP tapi tampangnya sudah kayak mahasiswi, sedangkan Ichinose anak SMA yang tampangnya kayak bocil SMP. Lalu di dalam, Sasaki nampak menunjukkan serial buku terbaik dari Phantom Fluid, yaitu Putri Menara Jam. Ichinose juga bilang kalau sekarang sudah rilis judul baru, yaitu Armor Hidup Istana Bawah Tanah. Tidak hanya itu, mereka terus mengobrol mengenai buku-buku yang ada. Melihat kegerapan mereka, Wataru jadi tahu rupanya seperti itulah perbincangan para kutu buku ketika berkumpul. Dan di luar dugaan, Ichinose jadi tampak lebih dewasa. Lalu Wataru melihat chat WA-nya, yang mana nampak foto rapat gelar Gria. Di sela chat-chat itu, nampak chat Kaede yang menanyakan apakah Wataru ada waktu hari ini. Setelah itu, sesampainya di rumah, Kaede meminta Wataru untuk membuatkan dirinya minuman yang dingin. Terus Kaede menanyakan mengenai kerja sampingan Wataru, yang mana dia dengar Wataru juga harus memperhatikan adiknya Ichinose. Mendengar itu, Wataru jadi terkejut karena sang kakaknya yang bisa tahu. Rupanya Kaede itu tahu dari anggota OSIS lainnya. Wataru pun mengira kalau itu ulah Shinomiya, padahal kakaknya itu adalah wakil ketua, tapi kok bisa mau-maunya ikut lembur. Padahal biasanya mageran, tapi aslinya punya mental budak. Mendengar itu, Kaede pun marah dan mau ngesepa adiknya itu. Lagian kalau waktu Wataru sangat luang, mending bantuin dirinya menggelar acara geria sekolah. Tapi Wataru bilang kalau setiap kelas sudah mengirim 2 perwakilan. Kaede bilang kalau perwakilan setiap kelas itu buat memandu anak-anak SMP. Tahun ini banyak pesertanya, bahkan tim Shinomiya sampai kekurangan 6 orang. Kalau sampai harus membantu OSIS juga, mereka malah makin kewalahan. Jadi ya Kaede ini meminta bantuan Wataru karena dirinya tidak mau berutang budi sama Shinomiya. Shinomiya juga ngeluh terus habis ditolak oleh Wataru. Jadi ya Kaede memintanya untuk cepat beresin masalahnya itu. Pada akhirnya Wataru pun mau membantu kakaknya itu. Tak lama Kaede memberikan handphonenya pada Wataru, yang mana rupanya Kaede meminta Wataru untuk menelpon Shinomiya. Saat sudah diangkat, Shinomiya yang bertanya di mana Kaede, Wataru pun bilang kalau Kaede lagi rebahan di sampingnya. Wataru yang ingin berbicara pada Shinomiya, mendengar keributan yang terjadi, Shinomiya meminta Kaede untuk melepaskan Wataru karena Wataru ada perlu padanya. Yang mana Wataru bertanya, karena gelar geria akan segera diselenggarakan, mungkin saja ada yang bisa dirinya bantu. Mendengar jawaban Shinomiya yang bilang kalau biar mereka saja yang urus, Wataru merasa kalau dirinya ditolak secara halus. Wataru pun bilang kalau dirinya pribadi ingin bertemu dengan Shinomiya.
Mendengar itu, Shinomiya jadi agak malu. Dan karena Wataru memaksa, Shinomiya pun bilang kalau cuma ada pekerjaan kasar. Tanpa banyak cincong, Wataru langsung mau. Singkat waktu di keesokan harinya, saat Wataru dan Shinomiya ketemu, Shinomiya malah canggung. Wataru pun meminta agar Shinomiya menganggap dirinya sebagai juniornya dan jangan sungkan seperti dulu lagi. Shinomiya yang menganggap kalau Wataru bersedia bergabung dengan Komdis, tapi Wataru bilang kalau itu mah beda cerita. ですか。そりゃ僕ね。おい Setelah lama ngebacot karena tidak baik cerita sambil berdiri lama-lama, Wataru pun ngajak Shinomiya untuk pergi. Lalu Shinomiya bilang kalau OSIS dan perwakilan setiap kelas mendapat tugas untuk menemani dan membimbing anak SMP. Sebaliknya, Komdis bertugas mengantar logistik dan menyiapkan lokasi. Meski anggota Komdis kebanyakan cewek, tapi dengan jumlah mereka yang cukup banyak, Shinomiya yakin bisa mengerjakannya. Tapi Shinomiya juga ingin mengurangi resiko para cewek. Wataru lalu bertanya, apakah dirinya seorang udah cukup untuk membantu mereka? Shinomiya pun nggak perlu ngejelasin lagi, karena nanti juga ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh Wataru. Sekilas, segampang apapun pekerjaan itu, semuanya memiliki tanggung jawab dan kerahasiaan. Shinomiya percaya Wataru nggak akan bermasalah. Wataru pun agak tenang karena jarang ada kesempatan semas itu bagi dirinya untuk unjuk gigi di depan cewek. Lalu mereka nampak melihat salah satu pemandu kelas di tengah Wataru yang memperhatikan semua murid. Dirinya nampak fokus pada Aika yang duduk berdekatan dengan Sasaki. Dirinya merasa kalau mereka itu serasi. Merasa agak kesal, Wataru pun pergi dari sana. おいどうしたの佐々木くん Sesampainya di ruang bimbingan, Wataru nampak disambut dengan hangat oleh anggota lainnya. Si abang ini bilang kalau belakangan ini Ichinose nyeritain Wataru terus. Ichinose yang pendiam itu sering tertawa karena mungkin di tempat pekerjaannya itu seru. Dalam hatinya Wataru bergumam, sebagai kakaknya dia memang agak aneh sih, tapi pada dasarnya dia orang baik. Dan karena Ichinose tidak hadir hari ini, jadi tidak akan ada keributan lagi. Lalu Wataru bertanya apa yang akan dirinya kerjakan. Lalu Shin pun pindah ke salah satu pemandu, yang mana abang ini mengakhiri rapat bisnisnya hari ini. Lalu nampak Aika yang dipanggil sama Sasaki, yang mana Sasaki bilang di akhir pekan nanti ekskul sepak bola akan menggelar latih tanding. Jika berkenan, maukah Aika datang menonton? Tapi Aika bilang kalau dirinya harus mengasuh adiknya, jadi dia nggak bisa. Aika pun minta maaf karena padahal Sasaki itu sudah mengundangnya baik-baik. Tapi ya si Sasaki ini tidak mempermasalahkannya dan malahan dia menanyakan kabar Airi, adik Aika. Mendengar itu, dirinya jadi teringat pada saat teman-temannya dulu mengajaknya ikut karaoke. Tapi Aika tidak bisa karena dirinya ada urusan keluarga. Teman-temannya pun sudah menduga kalau Aika pasti tidak mau. Setelah mereka pergi, dalam hatinya Aika bergumam kalau saat itu dirinya nggak punya keleluasaan baik waktu maupun perasaannya. Kondisinya berbeda dari teman-temannya yang menikmati hari-harinya. Dan Aika sadar kalau dirinya nggak boleh marah atau sedih dengan perbedaan itu. Tapi perasaannya saling tumpang tindih dan hampir membuat dirinya hancur. Nampak Aika yang nyamperin orang yang sedang jatuh itu, yang mana dirinya mendekatinya itu bukan baik atau peduli padanya. Sekilas dirinya melihat orang itu sama nggak berdayanya seperti dirinya dan nggak ada yang nolongin. Setelah itu orang yang ditolong Aika tadi nampak berterima kasih padanya karena sudah menolongnya kemarin. Dan kayaknya gua agak kenal nih sama nih orang. Dan benar saja nih orang adalah Wataru yang jatuh cinta pada pandangan pertamanya dulu dan menembak Aika saat itu juga. Tapi ya si Aika menolaknya. Lalu Wataru pun menanyakan alasan Aika menolak dirinya, yaitu karena Aika sibuk jadi tidak kepikiran untuk pacaran sama sekali. Singkat waktu di kemudian hari, nampak Wataru yang menyapa Aika saat mau berangkat sekolah.
Yang mana Wataru ini mengajak Aika untuk berangkat sekolah bareng. Dan dalam pikiran Aika, sejak saat itulah Wataru mulai mendekati dirinya. 名前で呼んでいいか。荷物持って。 Wataru selalu bersemangat, sembrono, dan optimis. Sekeras apapun Aika memelinya, Wataru tidak pernah berubah sama sekali. Dan gosip tentang Aika yang didekati oleh cowok aneh pun mulai tersebar di sekolah. Hal itu membuat Aika dikerumuni oleh para cewek-cewek. Dan tanpa disadari semakin banyak teman-teman yang mengajak dirinya ngomong. Diingat-ingat lagi saat dirinya mengobrol dengannya atau teman-teman lain, beban di pundaknya terasa semakin ringan. Kemudian saat ujian SMA semakin dekat, Wataru sempat gak datang menemui dirinya lagi. Baru aja ngomong Wataru malah nongol di depan Aika dan menyapanya. Lalu Wataru nampak menghampiri Aika dan mengucapkan selamat atas diterimanya Aika di SMA barunya. Mereka pun mulai berbacot-bacotan, yang mana Wataru bilang kalau dirinya ingin masuk SMA yang sama dengan Aika. Oleh karena itulah dirinya belajar dengan sangat giat. Mendengar itu Aika jadi malu. Wataru pun meminta Aika untuk memanggil dirinya dengan nama Wataru. Lalu setelah itu Aika berbincang dengan Kei mengenai Wataru, yang mana Kei ini memanggil Wataru dengan sebutan Sajochi. Aika bergumam, bahkan setelah masuk SMA sikap Kei ini tidak berubah sama sekali. Tapi ya dirinya semakin mengenal banyak orang seperti Kei dan yang lainnya. Rasanya agak berbeda dari kehidupan SMA yang pernah dirinya bayangkan. Tiap harinya terasa sangat menyenangkan. Dan Shin pun kembali ke masa sekarang, yang mana secara nggak sengaja Aika berpapasan langsung dengan Sasaki. Aika nampak panik dan pergi ke ruang loker. Di sana Sasaki menanyakan kondisi Aika yang agak aneh itu. Sasaki juga menanyakan kemana tujuan Aika sekarang. Sasaki lanjut menanyakan apakah Aika kepikiran sama Wataru. ごめん妹。 Lalu di perjalanan Aika nampak membaca isi pesan Wataru, yaitu Wataru berterima kasih pada Aika karena masalah tempat kerjanya sudah beres karena saran dari Aika. Aika pun teringat dengan Wataru yang dulu bilang kalau tidak akan mengganggunya lagi. Lalu secara tidak sadar Aika bilang kalau dirinya itu kesepian. Tak lama nampak Wataru yang berjalan sendirian. Melihat itu Aika pun langsung menyusulnya hingga sampailah ke gedung olahraga. Tapi Aika tidak kunjung menemukan Wataru, bahkan sampai ke setiap ruang kelas, hingga pada akhirnya mereka pun berjumpa kembali. Tapi setelah itu それでどうしたん？ dan ya situlah akhir dari anime Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Sugisa episode ke-10. Nah gimana nih, jadi penasaran gak dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.